Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seharusnya ya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga maupun para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab matriks ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau di video kali ini yaitu menentukan inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Menentukan matriks inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menentukan inverse matriks yang ordonya 3 kali 3 ini agak rumit ya dibanding dengan menentukan inverse matriks yang berordo 2 kali 2. Ini agak makanya kalian harus betul-betul perhatikan caranya secara detail ya. Tidak boleh kalian skip videonya ya, karena di matematika itu poin per poin itu sangat penting ya, karena sifatnya ilmu yang kontinu ya, yang berkelanjutan. Kita tidak bisa mengetahui langkah ke 4 ke 5 ya kalau kita belum tahu langkah ke 1, 2 atau 3 seperti itu. Inverse dari matriks A ya, misalnya matriks A ini adalah matriks yang berordo 3 kali 3 ya, dapat dicari dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya ya atau rumusnya. Dimana terlebih dahulu kita harus tentukan matriks minornya. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita pelajari ya di lebih jelasnya nanti di contoh. Ini adalah matriks minor. Nah, ini yang kalian harus perhatikan, matriks minor ini. Matriks minor ini itu adalah entry-entrynya adalah M11, kemudian negatif M12. Nah, perhatikan pola yang ini ya. Ini positif, negatif, positif. Habis itu negatif, positif, negatif. Setelah itu positif, negatif, positif. Cuma di sini kan positifnya tidak ditulis ya, karena kalau positif kalau disertakan dengan angka itu kan tidak perlu disertakan positifnya, kecuali dia negatif. Ini pada dasarnya polanya adalah positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Seperti yang ada beri catatan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini menggunakan pola yang ini. Adapun M11 itu ya, kita sudah pelajari sebelumnya bagaimana cara menentukan M11 itu ya. Nanti diperjelas di contohnya ya. Nah, jadi langkah pertama adalah menentukan matriks minornya. Biasanya disimbolkan dengan M ya. Jadi matriks minornya itu biasanya disimbolkan dengan M, di mana entry-entry dari matriks minornya itu adalah ini tadi ya, M11, M12, kemudian mengikuti pola plus minus plus, kemudian minus plus minus, kemudian plus minus plus. Nah, seperti itu. Nah, setelah menentukan matriks ininya ya, matriks minornya, kemudian kita menentukan adjoint dari matriks A. Nah, ini dibaca ADJ, ini dibaca apa? Adjoint. Adjoint dari matriks A.
Nah, dari mana didapatkan adjoint dari matriks A itu? Kita dapatkan dengan mentranspus ya. Ini M pangkat T, ini adalah transpus dari matriks minornya. Artinya setelah kita tentukan matriks minornya nanti, untuk memperoleh matriks adjoint A-nya ya, itu harus kita transpuskan ininya ya, matriks minornya. Masih ingat kan cara mentranspus itu bagaimana? Ya, kita ubah barisnya menjadi kolom atau ditukar baris pertama menjadi kolom pertama dan seterusnya. Oke, jadi langkah pertama menentukan apa tadi? Menentukan matriks minor. Kemudian langkah kedua adalah menentukan adjoint dari matriks A ya. Dengan cara mentranspus itu tadi matriks minornya. Nah, langkah yang berikut, nah ini langkah terakhir adalah menentukan matriks inverse-nya ya. Kalau di sini kita matriks A ya. Jadi inverse dari matriks A itu ini rumusnya nak. 1 per determinan A ya. Nah, determinan A-nya nanti kita harus cari juga ya. Kita harus cari juga. Cuma di sini kan saya tidak terlalu bahas, kenapa? Karena di pertemuan lalu kita sudah fokus membahas determinan matriks A yang ordonya 3 kali 3. Kemudian nanti ya, seperdet A ini kita kalikan dengan adjoint dari matriks A. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu adjointnya. Menentukan adjoint ini harus ditahu dulu matriks minornya kan, seperti itu. Makanya sistemnya dia ini berantai ya, berantai. Kita tidak bisa melangkah ke selanjutnya kalau sebelumnya kita tidak paham ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada contoh ya. Di sini saya hanya memberikan satu contoh nak, karena menentukan ini apa namanya, inverse dari matriks A ini, matriks yang berordo 3 kali 3 ini lumayan panjang ya, lumayan panjang durasinya. Kalau saya mau buatkan 2 sampai 2 atau 3 contoh ya, membutuhkan durasi video yang tidak sebentar. Makanya hanya saya berikan satu. Sebenarnya pada dasarnya ini gampang nah, yang penting kalian ikuti aturannya ya. Langkah-langkahnya itu tidak boleh tertukar. Nah, insya Allah gampang, mudah untuk dipahami. Hanya dia ini ya agak panjang ya, agak panjang. Oke, tentukan inverse dari matriks A ya, dimana matriks A-nya ini adalah matriks yang berordo 3 kali 3. Jadi dalam matriks A-nya kita akan menentukan bagaimana cara kita akan membahas bagaimana cara menentukan inverse dari matriks A ini. Oke, kita bahas bersama-sama. Kita tulis dulu matriks A-nya. Ingat langkah pertama tadi apa? Iya, langkah pertama kita harus menentukan matriks minornya terlebih dahulu ya. Menentukan apa? Menentukan matriks minornya terlebih dahulu. Nah, menentukan matriks minornya tentunya harus diawali dengan menentukan entry-entry daripada matriks minornya tersebut. Jadi kita harus cari dulu M11-nya, M12-nya, M13 sampai M33. Jadi ada 9 kita cari nak ya. Ada 9 entry yang kita cari. Oke, kita ini dulu ya, tulis dulu dalam bentuk determinan. Ini ya. Kemudian bagaimana? Ya, kita mulai menghilangkan baris pertama dulu ya. Kita menghilangkan dulu baris pertama. Oke, kita hilangkan baris pertama. Nanti di sini kita akan mencari M11, M12, M13. Ingat, 1 itu menandakan, misalnya M11 ya, itu menandakan baris pertama kolom pertama. M12 baris pertama kolom kedua. M13 baris pertama kolom ketiga. Begitu. Jadi kalau kita menghilangkan ininya apa namanya, baris pertamanya, maka nanti untuk indeks awalnya itu diawali dengan 1 ya. Oke. Kita hilangkan dulu baris pertama ya. Nah, baru kita tentukan M11. Ini kan M11 nak, berarti kita akan menghilangkan baris pertama. Sudah kan? Kemudian menghilangkan kolom pertama. Artinya yang ini ya, 1 2 negatif 1 ini. Ya, kita hilangkan. Nah, kemudian
Kita tentukan ini ya determinannya. Ini nanti kita anggap tidak ada ya. Ini kita anggap tidak ada. Yang ini kita cari determinannya. Nah, bagaimana cara mencari determinan ya? Ini kan matriks yang menjadi ordo 2 kali 2 ya. Nah, A kali D begitu kan? Berarti negatif 2 kali 3 negatif 6 kurangi dengan ini, kurangi dengan 1 kali 1 B kali C kan? Ini B-nya, ini C-nya. AD kurang BC ya. Ingat rumusnya kalau matriks ordo 2 kali 2. Berarti 1 kali 1. Nah, negatif 2 kalau dikali 3 kan negatif 6. Negatif 6. Kemudian dikurangi dengan 1 kali 1, 1 ya. Jadinya nanti dapat negatif 7. Berarti kita dapatkan M11-nya berapa nak? Negatif 7. Oke. Kemudian lanjut ke M12. M12 berarti baris pertama kolom kedua gitu kan. Kita hilangkan baris pertama kolom kedua. Baris pertamanya sudah, berarti kolom keduanya lagi. Nah, lihat ini. Kita kalikan 2 kali 3 ya. Ini 2 kali 3. Kurangi dengan negatif 1 kali 1. Nah, 2 kali 3 itu 6. Negatif 1 kali 1 itu kan negatif 1 ya. Negatif 1 kali 1 itu negatif 1. Berarti nanti 6 kurang negatif 1 gitu ya. Nah, seperti ini. 6 kurang negatif 1. Nah, ini kan kurang dengan negatif jadi positif di sini ya. Jadinya 6 tambah 1 dapatlah 7. Oke. Sehingga M12-nya yang kita dapatkan adalah 7. M13. Berarti baris pertama kolom ketiga. Kolom ketiga kita hilangkan. 2 kali 1 2 kurang negatif 1 kali negatif 2 positif jadinya ya. Jadinya nanti 2 kurang 2 jadinya 0. Oke. Ini ya 2 kali 1 2. Kemudian kurang karena rumusnya itu kan kurang. Kurang negatif 1 kali negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 kan jadi positif 2 ya. Jadinya nanti 2 kurang 2 jadinya 0. Oke. Kita dapatkan M11, M12 kemudian M13. Oke. Kemudian kita lanjut mencari M2-nya ya, M21, M22, M23. Berarti kita pindah atau kita menghilangkan baris yang kedua. Nah, ini yang kita hilangkan ya, baris kedua. Baru kita mulai dari berapa? M21. Berarti kita hilangkan baris kedua kolom pertama. Oke. M21. Nah, M21 ini 1 kali 3 ya, kurang 1 kali 2 2 ya, 3 kurang 2 itu dapat 1. Oke, maka M21-nya adalah 1. Kemudian lanjut M22. M22 berarti baris pertama kolom kedua. Nah, yang ininya kita kalikan 1 kali 3 3 kurang negatif 2 karena negatif 1 kali 2 itu kan nanti negatif 2 ya. Nah, ini perhatikan yang seperti ini. Nah, tandanya seperti ini biasanya bikin keliru ya. 1 kali 3 3 kurang negatif 1 kali 2 jadinya 3 kurang negatif 2 jadinya nanti tambah ya, jadinya positif. Makanya nanti di sini jadinya dapat 5 ya. 3 tambah 2 kan begitu ya. 3 tambah 2 dapat 5. Oke, M22. Kemudian M23. Oke, M23 berarti baris kedua kolom ketiga. Iya, oke. 1 kali 1 1 ya. Kurang ya, negatif 1 kali 1 berarti nanti 1 kurang negatif 1. Nah, ini lagi-lagi jadi positif nantinya. Makanya di sini dapat 2 ya, karena ini kurang dengan negatif 1-nya nanti jadi tambah ya. 1 tambah 1 itu dapat 2. Oke. Kita dapatkan M21, M22 dan M23. Satu baris lagi ya, yaitu baris ketiga. Ya, kita hilangkan baris ketiga. Kita mau cari M31 dulu ya. Jadi dimulai lagi dari kolom pertama untuk baris ketiga. Berarti kita hilangkan kolom pertama ya. Maka tersisa nanti ini ya, 1 kali 1 1 kurang negatif 2 kali 2 negatif 4 ya. Jadi tambah lagi jadinya. Oke, maka dapat di sini 5. Oke. M32 berarti kolom kedua ya. Lagi-lagi di sini 1 kali 1 kurang 2 kali 2 4. 1 kurang 4 itu dapat negatif 2. Negatif 3 ya. Negatif 3. Oke. Kemudian terakhir. Nah, ini terakhir sudah.
M33. Oke, M33 kita hilangkan kolom baris ketiga dan kolom ketiga. Kita dapat ini. 1 kali negatif 2 kan negatif 2 ya. Kurang 2 kali 1 berarti negatif 2 kurang 2 ya. Jadinya nanti negatif 4. Oke, selesai. Kita dapatkan M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Oke. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan komponen atau entry-entry dari matriks minornya. Oke, kita pindah ke slide berikut. Kita buatlah matriks minornya. Oke, nah. Ingat tadi nak polanya ya. Polanya positif M11. M11-nya kan tadi kita dapati negatif 7 ya. Berarti positif negatif, berarti tetap ya negatif 7 itu untuk M11. Tapi di M12-nya itu kan negatif ya. Makanya nanti negatif tadi kita dapati M12-nya positif 7 ya. Maka di sini menjadi negatif dia nak, karena dia menempati posisi negatif di sini. Oke? Itu untuk M12-nya menjadi negatif. Saya ulang, tadi M12-nya kan itu adalah positif 7. Pas ditaruh di sini dia menjadi negatif atau dinegatifkan Nah, untuk M13 itu kan 0 ya. 0 itu tidak akan berpengaruh terhadap tanda ya, tidak akan berpengaruh terhadap tanda. Oke. Kemudian M21. Ingat M21-nya tadi kan positif 1 ya. M21-nya itu positif 1. Kenapa di sini menjadi negatif? Karena kan di ininya tadi, di polanya tadi itu nanti kalau di baris kedua kan dia jadi negatif, positif, negatif. Gitu kan ya? Berarti nanti yang satunya ini tadi awalnya positif, dia akan menjadi negatif karena dinegatifkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk M22-nya 5 positif tadi, dia pindah ke tempat yang positif lagi, maka tetap dia positif. Oke. Nah, ini M23 tadi kan kita dapati positif 2. Pas di sini dia jadi negatif. Kenapa? Karena dia menempati posisi negatif. Ingat, minus plus minus atau negatif positif negatif ya. Intinya nanti nak, kalau dia dapat di plus itu tidak akan berubah tandanya. Seperti itu saja. Itu saja yang kalian ingatkan. Kalian ingat. Kalau menempati posisi yang seharusnya plus itu tandanya tidak berubah. Oke. Tapi kalau dia menempati posisi yang negatif, maka dia akan berubah tandanya. Itu saja yang kalian jadikan patokan. Kan untuk menghafalnya polanya kan mudah ya. Positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Nah, seperti itu. Kalau dia menempati posisi yang positif, maka tandanya tidak berubah. Kalau dia menempati posisi negatif, maka tandanya berubah. Nah, seperti itu ya. Insya Allah mudah untuk diingat. Nah, ini kan M31 menempati posisi positif ya. Berarti tandanya tidak berubah kan. Memang tadi M31-nya itu adalah positif 5 kan. Maka tandanya tidak berubah. Kemudian M32, ingat M32 tadi itu negatif 3. Nah, tandanya di sini jadi berubah. Kenapa? Karena dia menempati posisi yang negatif. Oke. Kemudian terakhir M33 kan tadi itu negatif 4 ya. Dia menempati di sini posisinya kan menempati posisi yang positif, maka tandanya tidak berubah. Oke. Itulah matriks minornya. Inilah matriks apa nak? Matriks minornya. Setelah itu kita lanjut mentranspus. Kenapa? Karena untuk memperoleh adjoint A-nya kan kita harus transpus dulu matriks minornya. Oke. Inilah penampakan matriks matriks transpus dari M setelah ditranspuskan ya. Jadinya nanti ini barisnya menjadi kolom negatif 7 negatif 7 0. Nah, dia akan menjadi kolom negatif 7 negatif 7 0 gitu kan. Baris kedua negatif 1, 5, negatif 2. Ini negatif 1, 5, negatif 2. Dan yang terakhir 5, 3, negatif 4. 5, 3, negatif 4. Oke.
Setelah itu kita tentukan sudah adjoin matriks A-nya ya. Adjoin matriks A-nya tinggal kalian copy saja yang ini nak, baru paste di sini ya. Sebab adjoin dari matriks A itu adalah M transpose. Oke. Nah, kita sudah dapatkan adjoinnya. Apalagi kira-kira? Tadi kan untuk menentukan inverse suatu matriks itu yang kita butuhkan apa? Selain adjoin? Iya, selain adjoin kita butuh determinan. Kita butuh apa nak? Kita butuh determinan. Oke. Nah, mencari determinannya di sini ada dua pilihan sebenarnya. Bisa menggunakan cara Sarus ya. Bisa juga menggunakan cara kofaktor sebenarnya. Hanya saja kalau kita menggunakan cara kofaktor, mencari determinan dengan cara kofaktor itu masih ingat lalu ya. Kita butuh apanya? Kita butuh M11 ya, salah satu ininya, salah satu pilihan. Kalau kita mau hilangkan baris pertama yang kita butuhkan apa saja? M11 gitu kan? M12, M13 itu yang kita butuhkan. Itu kalau kita ingin mencarinya dengan cara apa tadi nak? Dengan cara kofaktor. Nah, M11, M12, M13 itu kan kita sudah dapatkan. Berarti nanti untuk menentukan determinan dari matriks A ini itu lebih mudahnya kalau kita menggunakan cara kofaktor ya. Sebab yang kita butuhkan kalau mencari determinan dengan menggunakan cara kofaktor itu kan kita sudah dapatkan. Maka kita tinggal masukkan ya. Kita tinggal masukkan. Kita menggunakan baris pertama ya. Kita menggunakan baris pertama. Oke. Kita tulis dulu matriks A-nya. Ini adalah matriks A-nya tadi nak ya. Kita gunakan baris pertama yang ini ya. Nah, ada yang masih ingat? Kalau kita gunakan baris pertama itu kan dia begini nak ya. Positif, negatif, positif gitu kan ya. Makanya di sini positif, sini negatif, di sini positif. Nah, positif berapa di sini ya? Positif 1 nak. Ini angka-angka yang dari mana satu ini? Dari sini tadi. Kemudian satu yang ini dari mana? Dari yang ini. Kemudian 2 ini dari mana? Dari yang ini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini negatif 7 dari mana? Negatif 7 ini ingat itu adalah M11. Ya, itu adalah apa nak? M11. Kemudian positif 7 ini dari mana? Itu adalah M12. M12. M11 ini tadi M11, ini adalah M12. Oke, kemudian 0 ini dari mana? Iya, 0 ini adalah M13. Ingat cara kofaktor di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Kita gabungkan semua maka kita peroleh determinannya negatif 14. Oke? Selesai. Jadi kita sudah dapati adjoin A-nya, matriks A-nya. Kita sudah dapati determinan matriks A-nya. Nah, barulah kita lanjut menentukan inverse-nya. A inverse itu sama dengan apa rumusnya tadi nak? Seperdeterminan A. Determinan A-nya tadi kan negatif 14. Berarti 1 per negatif 14. Ada rumusnya di awal tadi itu. Kemudian dikali dengan adjoin A. Ya, adjoin A. Nah, ini tadi adjoin A-nya. Kita sudah cari terlebih dahulu. Ini adalah adjoin A-nya. Kemudian kita kali masuk ini ya, negatif 1/14 ini kita kali masuk, nanti hasilnya seperti ini. Oke, tidak apa-apa dalam bentuk pecahan saja nah ya, tidak usah dalam bentuk ini, dalam bentuk desimal. Oke, di sini kenapa 1/2? Ada yang tahu? Karena negatif 1/14, sorry ya, 1/-14 ini kan nanti nak, gimana ya? Ini negatif nanti nilainya kan, negatif kali positif. Itu hasilnya apa? Iya, hasilnya adalah positif. Kenapa jadi 1/2? Karena ini kan nanti 7-nya dikali 1 gitu kan. 7 dibagi 14. 7/14 itu disederhanakan menjadi berapa? Menjadi 1/2. Oke. Gampang kan? Iya, insya Allah gampang. Kemudian ini negatif 1/14-nya kita kali dengan negatif 1. Nah, maka dapat ini nanti kan negatif kali negatif jadi positif. Ah, begitu seterusnya ya. Nanti semua kalau sudah kita kalikan semua maka nanti hasilnya seperti ini nak. Maka inilah determinan daripada matriks bukan determinannya. Inilah inverse dari matriks A-nya tadi. Oke.
Mungkin ada yang bertanya, Sir, bagaimana kalau kita ragu dengan jawabannya kita, ya? Ragu dengan jawabannya kita, misalnya kita dapati ini, apakah ini benar atau salah ini adalah inverse-nya. Ingat kemarin cara mengetes inverse matrix itu benar apabila apa, Nak? Ya, apabila kita kalikan dengan matriks sebelum diinverskan, itu nanti harus menghasilkan identitas. Ingat itu ya. Paham? Saya ulang untuk membuktikan ini benar inverse dari matriks A, maka kita harus kalikan dengan matriks A-nya. Nanti hasilnya harus berupa apa? Ya, harus berupa matriks identitas 3 kali 3. Ada yang tahu inverse dari ini apa namanya? Bukan inverse. Ada yang tahu identitas dari matriks 3 kali 3? Kalau identitas dari matriks 2 kali 2 kan itu 1 0 0 1 gitu kan? Nah, kalau identitas dari matriks 3 kali 3, Nak, ya. Itu adalah entry-entry adalah 1 0 0. 1 0 0, kemudian 0 1 0, kemudian lagi 0 0 1. Intinya diagonal utamanya, mana diagonal utama? Diagonal utama itu dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Itu entry-nya selalu nilainya 1 begitu. Adapun di entry lain itu bernilai 0. Terulang, identitas suatu matriks itu entry di diagonal utamanya. Diagonal utama ini yang mana sih? Diagonal utama itu yang dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, itu namanya diagonal utama. Itu entry-entrynya di situ nilainya 1 ya. Adapun di entry lain itu semua 0. Itulah yang dimaksud dengan identitas suatu matriks. Jadi itu berlaku untuk matriks persegi ya. Matriks persegi di mana baris dan kolomnya sama. Jadi nanti untuk identitas matriks ini ya, identitas dari matriks 3 kali 3 ini adalah 1 0 0 0 1 0 kemudian 0 0 1. Oke, itulah ada inverse dari. Nah, untuk membuktikan apakah benar ini adalah inverse dari matriks A yang tadi, yang awal itu yang sebelum diinverskan, kita kalikan dengan inverse ini. Kalau hasilnya itu tadi matriks identitas, di mana nanti entry-entrynya adalah 1 0 0, kemudian 0 1 0, kemudian 0 0 1, berarti sudah benar itu adalah inverse-nya. Oke. Gimana? Gampang kan? Iya, insya Allah gampang. Ini sebenarnya mudah dipahami, hanya saja memang cara pengerjaannya itu yang agak panjang seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada tanya jawab.